tampil impresif. Torehan asis Edo Febriansyah bersaing dengan Kapten Thailand. Thailand impresif di dua laga Piala AFF 2022. Manu Polking incar timnas Indonesia jadi korban selanjutnya. Tidak ke Eropa, pemain timnas Indonesia ini kemungkinan bertahan di klub Malaysia. Tampil impresif, torehan asis Edo Febriansyah bersaing dengan Kapten Thailand. Bek kiri timnas Indonesia Edo Febriansyah tampil impresif ketika skuad Garuda menang telak 7-0 melawan Brunei Darussalam dalam lanjutan Piala AFF. Edo Febriansyah dipercaya oleh Sintayong sebagai starter ketika melawan Brunei Darussalam. Kepercayaan dari Sintayong dibayar tuntas oleh Edo Febriansyah. Pemain berusia 25 tahun tampil apik dengan menciptakan 2 assist. Torehan asis Edo Febriansyah pun kini bersaing dengan Kapten Thailand Theraton Boonmathan yang sudah mengoleksi 3 assist dan menjadi pemuncak sementara. Theraton Boonmathan memang jadi otak serangan Thailand. Ia adalah sosok yang kerap mengambil eksekusi tendangan mati hingga menciptakan banyak peluang bagi tim Gajah Perang. Jelang timnas Indonesia versus Thailand di Piala AFF 2022, Manu Polking ukir sejarah. Pelatih Thailand Manu Polking mengukir sejarah usai timnya berhasil menang telak 4-0 atas Filipina dalam lanjutan Piala AFF. Thailand kembali menunjukkan kekuatannya sebagai juara bertahan Piala AFF 2022. Menjamu Filipina di kandang sendiri, Changsuk mampu unggul cepat lewat gol Tirasil Dangda. Membantai Filipina dengan skor 4-0 ternyata membuat pelatih Thailand Manu Polking membuat sejarah. Ini adalah pertama kali pelatih berdarah berhasil Jerman mengalahkan Joseph Perry, juru taktik The Ascals. Sebelumnya dua pelatih itu pernah bertemu di Liga Thailand. Joseph Perry menangani Ratchaburi sedangkan Polking menukangi Bangkok United. Dalam 2 pertemuan ternyata Polking tak pernah menang dengan hasil 1 kali imbang dan sekali kalah. Kini ia bisa balas dendam di ajang internasional setelah Thailand menang atas Filipina. Thailand impresif di 2 laga Piala AFF 2022. Manu Polking incar timnas Indonesia jadi korban selanjutnya. Pelatih Thailand Manu Polking menambah genderang perang jelang menghadapi timnas Indonesia. Pelatih berdarah berhasil Jerman itu mengincar 3 poin saat lawan skuad Garuda. Terbaru saat menjamu Filipina di rumah sendiri, Thailand menang dengan skor 4-0. Menang dalam 2 pertandingan pertama, Manu Polking langsung alihkan fokus untuk menghadapi timnas Indonesia. Ia sadar tim yang dilatih Sintayong bakal menjadi ancaman. Cetak gol debut di timnas Indonesia, ini reaksi Ramadhan Sananta. Striker muda timnas Indonesia Ramadhan Sananta berhasil mencetak gol debutnya dalam pertandingan Piala AFF 2022 melawan Brunei Darussalam. 7 gol timnas Indonesia ini masing-masing dicetak oleh Syahrian Abimanyu, Deddy Sulistiawan, Egy Maulana Fikri, Ilyas Pasojevic, Ramadhan Sananta, Mark Klok hingga Yaakob Sayuri. Nah, untuk Ramadhan Sananta ini merupakan gol debutnya bersama timnas Indonesia senior. Hal itu pun membuatnya sangat bangga bisa mengukir namanya dalam jersey merah putih. Usai mencetak gol tersebut, striker berusia 20 tahun ini bereaksi via Instagram Stories-nya. Pemain PAS Makassar ini membagikan hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei dengan poster dirinya. Rotasi STY manjur, 4 pemain timnas Indonesia yang tampil gemilang saat bungkam Brunei. Eksperimen Sintayong pada susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam berakhir manis. Pada laga yang berlangsung di Stadion KLF Kuala Lumpur, Malaysia itu, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan telak 7-0 atas Brunei. Di laga kali ini, Sintayong total melakukan 8 rotasi untuk susunan 11 pemain pertama timnas Indonesia. Hanya Nadia Argawinata, Asnawi Mangkualam, dan Egy Maulana Fikri sebagai pemain yang kembali jadi starter usai laga melawan Kamboja. Rotasi ini pun terbukti manjur. Meski awalnya cukup kesulitan, skuad Garuda sukses menyarangkan 7 gol yang semuanya dicetak oleh 7 pemain berbeda. Hansa Muyama dapat julukan unik dari media Vietnam. Timnas Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam pada laga fase grup A Piala AFF 2022 di Stadion KLF Kuala Lumpur, Malaysia. Hansa Muyama mendapatkan julukan baru dari media Vietnam usai momen tendangan ke bulan di laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Meski menang dengan skor telak tersebut, ternyata ada momen unik yang menjadi sorotan publik.
Momen tersebut yakni saat Hansa Muyama gagal menciptakan gol. Momen ini tercipta di kala pertandingan berjalan pada menit ke-52. Hal ini membuat beberapa netizen menyoroti aksi bek Persija Jakarta tersebut, salah satunya media Vietnam Singles. Mereka lalu menjuluki Hansa Muyama dengan julukan yang unik yakni The Most Unbelievable Missed Opportunity. Meskipun begitu, kemenangan tim tetap menjadi yang utama, meski Hansa Muyama gagal memanfaatkan peluang tersebut. Setelah cetak gol Roket, Syahrian Abimanyu dapatkan pesan penting. Gol Syahrian Abimanyu saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada babak penyisihan grup A Piala AFF 2022 mendapatkan sorotan. Seperti diketahui, gol pemain asal Persija Jakarta tersebut terjadi pada menit ke-20. Setelah gol ini, ayah Abimanyu yakni Rasiman mengirimkan pujian. Menurutnya, anaknya tersebut sudah mulai paham dengan keinginan pelatih Sintayong. Apalagi dia sukses mencetak gol dan membawa skuad Garuda mengunci kemenangan pada laga tersebut. Pria yang saat ini menjabat sebagai asisten pelatih Persis Solo ini menilai jika Abimanyu memiliki kemampuan saat membangun serangan. Namun dia harus konsisten dan memahami instruksi yang diberikan Sintayong agar bisa tampil konsisten di Timnas Indonesia. Syarat Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia berhasil melanjutkan tren positif dengan mencukur Brunei Darussalam pada laga lanjutan grup A Piala AFF 2022. Pada laga selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Dengan sama-sama menyisakan 2 laga tersisa, Indonesia maupun Thailand bisa mengamankan tiket lolos ke semifinal lebih dulu. Kebetulan Timnas Indonesia dan Thailand saling dipertemukan pada matchday ketiga Piala AFF nanti. Tim Merah Putih bisa mengambil keuntungan lantaran laga Timnas Indonesia versus Thailand digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 29 Desember. Apabila Timnas Indonesia mampu menumbangkan Thailand dengan skor berapapun, maka Sintayong dan pasukannya dipastikan melaju ke semifinal. Demi lawan Timnas Indonesia, pelatih Thailand sudah siapkan taktik khusus. Pelatih Timnas Thailand Alexander Polking menegaskan jika mereka sudah siap untuk menghadapi Timnas Indonesia pada lanjutan babak penyisihan grup A. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat. Pasalnya terakhir kali kedua tim bertemu yakni pada final Piala AFF 2020 lalu. Jelang hadapi Timnas Indonesia, Alexander Polking menjelaskan jika sudah mempersiapkan beberapa taktikal. Salah satunya dengan mengistirahatkan beberapa pemain kunci saat duel melawan Filipina. Untuk laga selanjutnya, pelatih asal Brasil ini optimistis bisa membawa pulang kemenangan. Apalagi mereka datang ke Piala AFF 2022 untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih pada edisi lalu. Tidak ke Eropa, pemain Timnas Indonesia ini kemungkinan bertahan di klub Malaysia. Pemain Timnas Indonesia Sadil Ramdhani tampaknya sudah menentukan masa depannya. Sadil Ramdhani berpeluang bertahan bersama klub asal Malaysia, Sabah FC. Hal ini dikatakan secara langsung oleh Sadil Ramdhani saat diwawancarai oleh Harimau Malaysia. Dalam akun YouTube Harimau Malaysia, Sadil Ramdhani menegaskan bahwa hatinya masih untuk Sabah FC. Harimau Malaya bertemu Sadil Ramdhani seusai membela Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Kuala Lumpur. Kata Yaakob Sayuri usai cetak gol dan jadi pemain terbaik Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Yaakob Sayuri persembahkan gol debutnya untuk seluruh pendukung Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan kala konferensi pers pasca pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Kuala Lumpur. Yaakob Sayuri membukukan gol usai masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Meski baru masuk pada babak kedua, Yaakob Sayuri tampil sangat brilian untuk Timnas Indonesia. Pasalnya Yaakob Sayuri terlibat dalam 3 gol terakhir Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun tersebut membukukan 2 assist untuk gol Ramadan Sananta dan Mark Locke yang membawa Timnas Indonesia unggul 5-0 dan 6-0. Penampilan sempurna Yaakob Sayuri disempurnakan oleh gol pada menit ke-90+2 yang membawa Timnas Indonesia menang 7-0. Usai pertandingan, Yaakob Sayuri mempersembahkan gol tersebut untuk masyarakat Indonesia yang mendukung perjuangan Timnas Indonesia dimanapun mereka berada.